Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ustazah. Nah, kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang mengukur sudut dalam segitiga. Nah, silakan anak-anak simak ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menghitung besar sudut dalam segi 4 tanpa menggunakan busur derajat. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana menghitung sudut sebuah bangun datar tanpa menggunakan busur derajat. Terutama di sini Ustazah akan menjelaskan pada bangun datar segi 4. Nah, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Jadi anak-anak bisa lihat di sini ada gambar anak-anak yang soleh, anak soleh yang sedang ruku dan sedang sujud. Nah, ternyata ketika kita melakukan kegiatan ini secara tidak sengaja, kita sudah membentuk sebuah sudut di organ tubuh kita. Nah, ternyata gerakan rukuk dan sujud ini dalam sholat membentuk sudut tertentu. Gerakan sholat ternyata sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Jadi anak-anak itu selain beribadah, selain bertemu dengan Allah, anak-anak juga memberikan manfaat untuk tubuh anak-anak. Jika gerakan sholat kita benar, jika dengan sudut yang benar, dengan cara yang benar, maka itu akan memberikan manfaat buat kita. Nih contohnya saat ruku, ternyata posisi punggung kita membentuk sudut 90 derajat, dan harus 90 derajat atau kita sebut sebagai sudut siku. Nah, seperti itu. Nah, di sini sebelum kita mengukur sudut pada segi 4 tanpa menggunakan busur, anak-anak mesti mengetahui berapa sih jumlah besar sudut pada segi 4 ini. Nah, anak-anak bisa coba praktekkan di rumah. Anak-anak siapkan satu kertas berbentuk belah ketupat segi 4 ya, berbentuk belah ketupat ataupun persegi panjang, yang pasti dia segi 4. Anak-anak bisa menggunakan kertas origami ataupun kertas HPS. Nah, segi 4 ini Ustazah gambar persegi panjang di dalam segi 4 ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi anak-anak bisa lihat. Lalu garis persegi panjang di dalam segi 4 ini, di dalam belah ketupat ini, Ustazah gunting ya. Jadi Ustazah gunting. Nih, Ustazah udah siapin gunting nih. Nah, gunting Ustazah nih udah siap motong-motong nih. Jadi Ustazah gunting nih. Set. Potongan yang Ustazah gunting ini Ustazah sisihkan, Ustazah pindahkan. Nah, Ustazah pindahkan. Lalu masih ada lagi nih yang belum potong, ada yang atasnya belum Ustazah. Kita potong lagi. Nah, jadi kita sisihkan juga potongan tersebut. Selanjutnya masih ada potongan yang belum kita potong. Kita potong sisinya dan kita sisihkan kembali sisa potongan ini. Yang terakhir kita potong sisi yang terakhir. Mantap kan gunting Ustazah? Nah, ini dia potongan-potongan yang sudah Ustazah gunting. Jadi anak-anak bisa praktekkan di rumah seperti ini. Nah, diapakan Ustazah potongan kertas ini? Nah, kita pakai ini potongan kertasnya ya, bukan persegi panjangnya, tapi segitiga hasil potongan belah ketupat. Nah, Ustazah ambil satu buah segitiga besar. Nah, Ustazah balik posisinya ya. Lalu Ustazah ambil satu segitiga kecil. Ustazah juga balik sisinya. Tujuannya untuk apa Ustazah? Nah, anak-anak lihat, Ustazah ingin menyatukan 4 buah bangun segitiga kecil ini menjadi sebuah bangun baru.
Nah, Ustazah ambil lagi segitiga kecil dan Ustazah balik posisinya. Yang terakhir segitiga besar. Nah, Ustazah juga balik posisinya. Lalu kita satukan segitiga-segitiga ini. Teng-teng. Nah, jadi berbentuk seperti ini. Sudut-sudut pada segitiga kecil ini ternyata membentuk sebuah sudut lingkaran, di mana sudut satu lingkaran penuh itu jumlahnya adalah 360 derajat. Jadi bisa kita simpulkan jumlah besar sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Jadi ini adalah mengapa sih jumlah besar sudut pada segi 4 360 derajat. Jadi asal mulanya seperti ini, konsepnya seperti ini. Jadi supaya anak-anak lebih paham, bisa anak-anak praktekkan di rumah dengan menggunakan kertas HPS ataupun origami. Nah, untuk apa kita pakai jumlah sudut ini? Nah, inilah yang kita pakai modal kita untuk mencari besar sudut sebuah segi 4 tanpa menggunakan busur. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, sebelum ke contoh, ternyata ada sebuah rumus untuk menentukan besar sudut tanpa menggunakan busur. Apa itu? Yaitu besar sudut yang kita cari itu sama dengan jumlah besar sudut seluruhnya dikurang dengan besar sudut yang diketahui. Gimana Ustazah? Tak paham? Yuk, supaya paham, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada sebuah segi 4 ABCD dengan sudut A 86 derajat, sudut B 120 derajat, sudut D 120 derajat. Tentukan besar sudut C. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang sudah Ustazah berikan sebelumnya. Jadi penyelesaiannya adalah, tadi rumusnya apa ya? Oh iya, rumusnya adalah besar sudut yang dicari itu sama dengan jumlah besar sudut seluruhnya kita kurangkan dengan besar sudut yang diketahui. Nah, kita lihat besar sudut yang dicari, kita nyari sudut apa ya? Oh iya, sudut C. Sama dengan jumlah besar sudut segi 4 berapa? Benar, 360 derajat. Kita kurangkan dengan besar sudut yang diketahui. Besar sudut yang diketahui di sini ada 120, ada 86, ada 120. Banyak Ustazah. Kita apakan, no? Kita jumlahkan dulu semuanya. Jadi saya tuliskan 120, kita tambahkan dengan 86, lalu kita tambahkan dengan 120. Nah, jadi anak-anak jumlahin dulu besar sudut yang diketahui. Selanjutnya kita hitung 360 derajat, kita kurang dengan jumlahnya berapa? Ternyata jumlahnya adalah 326 derajat. Jadi sudut C sama dengan 360 derajat dikurang 326 adalah 34 derajat. Nah, mudah kan? Jadi besar sudut C itu adalah 34 derajat. Nah, supaya lebih paham, marilah kita coba lagi contoh berikutnya. Nah, di sini juga ada segi 4. Nah, segi 4 ini Ustazah namakan RSTU. Dengan sudut R-nya membentuk sudut siku-siku dan sudut T-nya juga membentuk sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut U-nya 60 derajat. Tentukanlah besar sudut S. Gimana nyarinya? Sama. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu besar sudut yang dicari itu sama dengan jumlah besar sudut dikurang besar sudut yang diketahui. Besar sudut yang dicari apa ya? Iya, sudut S. Sama dengan jumlah besar sudut semuanya berapa? Segi 4. Iya benar, 360 dikurang besar sudut yang diketahui. Ada 3 Ustazah. Iya, kita tambahin 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat. Jadi bisa kita tuliskan sudut S sama dengan
360 derajat dikurang berapa hasil penjumlahannya? Benar sekali, 240 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 240 derajat itu sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut S itu adalah 120 derajat. Nah, jadi sampai sini cara mencari sudut pada segi 4 tanpa menggunakan busur. Nah, semoga anak-anak paham ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.